Budaya yang kita pahami merupakan tata nilai atau sikap atau keyakinan atau orientasi berikut asumsi-asumsi yang melatar belakangi yang secara umum berlaku pada sebagian besar dari anggota suatu masyarakat. Menurut Mariano Gondana, terdapat beberapa faktor budaya yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa-bangsa di dunia, sehingga dalam sejarah ekonomi terlihat beberapa bangsa tertentu lebih maju dari bangsa yang lainnya, walaupun kondisi start awalnya relatif sama. Namun demikian, budaya bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri, karena budaya ini juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti geografi, iklim, politik, dan perjalanan sejarah. Seperti kita ketahui, negara yang kita cintai banyak memiliki budaya asli Indonesia, dan salah satunya adalah budaya Jawa, di mana budaya ini termasuk salah satu budaya yang banyak diminati oleh masyarakat luar negeri seperti wayang kulit, wayang orang, keris, batik, alat musik gamelan, dan sebagainya. Nguri-uri budaya Jawa. Nguri-uri diartikan menjaga atau melestarikan, karena menurut pemahaman saya saat ini, budaya Jawa mulai asing, terutama bagi sebagian generasi penerus, padahal sebagian negara-negara lain mulai banyak yang berminat mendalami budaya Jawa ini. Kita juga paham bahwa manusia hidup dilahirkan untuk masing-masing zamannya. Namun, sebagai pembelajar yang baik, apabila kita dilahirkan di dunia sebagai orang Jawa, maka bagi kita tidak ada salahnya untuk ikut melestarikan dan mempelajari budaya Jawa. Semakin kita pelajari, ternyata budaya Jawa banyak mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa pitutur Jawa yang pernah saya dapatkan dari kedua orang tua saya saat saya pertama kali mulai bekerja selepas lulus sekolah. Dan pada kesempatan yang baik ini, mohon izin akan saya sampaikan beberapa pitutur Jawa, diantaranya pertama, ojo dumeh. Selanjutnya, ngono ya ngono. Dan yang terakhir, sing bisa rumangsa. Pertama, ojo dumeh. Kata ojo bermakna jangan, dan kata dumeh berarti mentang-mentang. Dan jika kedua kata digabungkan, artinya jangan mentang-mentang atau jangan sok. Sehingga bagi mereka yang paham bahasa Jawa, pitutur ojo dumeh bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ojo dumeh berasal dari bahasa Jawa yang dapat dijadikan pedoman mawas diri terhadap segala ucapan maupun tindakan yang akan dilakukan. Adapun implementasi pitutur ojo dumeh dalam kehidupan sehari-hari dimaksudkan untuk membuat masyarakat lebih rukun dan harmonis. Agar lebih memahami ojo dumeh yang dapat dijadikan pedoman mawas diri, diantaranya berbunyi sebagai berikut. Ojo dumeh kuwasa, tumindakmu dak suro lan dak sio, marang sapodo-podo, yang artinya jangan mentang-mentang berkuasa, sehingga tindak tandukmu congkak atau pongah, serta sewenang-wenang terhadap sesama. Ojo dumeh pinter,
tumindakmu keblinger, yang artinya jangan mentang-mentang pintar sehingga tindakan dan kebijaksanaanmu menyimpang dari aturan yang seharusnya. Ojo dumeh kuat lan gagah tumindake sarwa gegabah, yang artinya jangan mentang-mentang kuat dan gagah lalu tindakannya selalu gegabah atau semaunya sendiri. Ojo dumeh sugih tumindake lali karo wong ringkih, yang artinya jangan mentang-mentang kaya lalu perbuatannya tidak mengingat mereka yang lemah ekonominya. Ojo dumeh menang tumindake sewenang-wenang, jangan mentang-mentang telah dapat mengalahkan lawan lalu tindakannya sewenang-wenang terhadap yang dikalahkan. Pitutur ojo dumeh bisa menjadi pengingat bagi kita, apalagi bila kita memiliki kelebihan, sehingga kita tidak bersikap angkuh dan tinggi hati dalam menjalankan kehidupan. Di samping itu, juga mampu memberikan pelajaran sopan santun dalam berperilaku, sekaligus untuk selalu introspeksi dan mawas diri terhadap segala ucapan maupun tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, yang kedua, ngono ya ngono, nanging mbok aja ngono, yang diartikan begitu ya begitu, tetapi seharusnya jangan begitu. Sehingga apabila diterjemahkan secara bebas, ungkapan ngono ya ngono nanging aja ngono, yaitu boleh-boleh saja kamu berbuat atau melakukan kesalahan seperti itu, namun kesalahannya janganlah keterlaluan. Ungkapan kata ngono yang pertama memiliki makna netral atau wajar, namun ungkapan kata ngono yang terakhir memiliki makna berlebihan atau keterlaluan. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat Jawa kurang menyukai apapun yang dianggap berlebihan. Memperhatikan makna pitutur ngono ya ngono nanging mbok ojo ngono sepintas terdengar sangat membingungkan atau terkesan plin-plan, yaitu antara mengizinkan dan sekaligus melarang. Namun, ungkapan ini mempunyai arti sebagai peringatan agar orang tidak berbuat yang terlalu berlebihan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru atau bisa jadi berpotensi mengganggu orang lain. Sebagai gambaran, pitutur ngono ya ngono nanging mbok aja ngono dalam kehidupan, misalkan seseorang dalam mencari rezeki atau materi merupakan aktivitas yang baik. Namun apabila kita dalam mencarinya terlalu bernafsu sehingga melakukan hal-hal yang kurang terpuji seperti mencuri, korupsi, menipu, bahkan membunuh hanya untuk mencari rezeki atau materi, yo ojo ngono. Manusia memang tempatnya salah dan lupa, apalagi dalam mencintai dunia dan seisinya. Akan tetapi dengan ungkapan ngono ya ngono nanging mbok ojo ngono bisa untuk pengingat kita jangan melupakan kodrat sebagai seorang hamba dari Sang Pencipta, sehingga jangan sampai terlena dengan semua kesenangan di dunia yang dapat mengakibatkan hilang akal dan tidak ingat kalau semua yang hidup akhirnya akan mati. Selanjutnya, pitutur sing bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Ungkapan ini dapat diartikan yang bisa merasa jangan merasa bisa. Sebenarnya
Ungkapan ini merupakan sebuah teguran agar kita jauh dari kesombongan dan kebohongan. Ungkapan kalimat pertama, bisa rumangsa, memiliki makna sadar diri bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Sang Pencipta, dan kita sebagai makhluk hanya dipinjami sebagian kecil dari kekuatan Sang Pencipta. Sedangkan ungkapan kalimat kedua, rumangsa bisa, bermakna seakan-akan kita sendiri yang memiliki sumber kekuatan dan keberhasilan. Padahal kita harusnya sadar bahwa posisi kita di hadapan Sang Pencipta, di mana semua kekuatan dan keberhasilan bersumber dari keridhaan dan kehendak Sang Pencipta. Sebagai gambaran dari pitutur ini, misalkan seorang raja yang titahnya dipatuhi oleh seluruh rakyatnya. Namun, apabila Sang Pencipta mengendaki terjadinya musibah kecil atau sepele, seumpama raja kejatuhan ranting pohon tepat pada simpul saraf otaknya, bisa jadi raja akan mengalami amnesia atau tidak ingat apa-apa lagi. Hal ini menunjukkan bahwa secara sadar semua yang ada hanyalah titipan. Maka sebaiknya kita sebagai manusia jangan berhenti memohon perlindungan dalam setiap aktivitas penugasan kita di dunia, sehingga kita terhindar dari sikap takabur, tinggi hati, bahkan bisa jadi akan membuat kita selalu rendah hati. Sebagai penutup, ungkapan pitutur Jawa yang telah dijelaskan, menurut pendapat saya, sampai dengan saat ini masih cukup relevan untuk dijadikan pegangan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa, seperti berbagai pitutur Jawa yang ada, amat sangat disayangkan apabila kita generasi penerus tidak menguri-urinya. Sekian, terima kasih.